Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pokok bahasan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian yang kedua. Anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Anak sekalian, kita mulai lanjutan Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian yang kedua. Yang pertama hari ini lanjutannya kita masuk Kerajaan Mataram kuno. Anak sekalian, yang memerintah Kerajaan Mataram kuno itu ada dua dinasti. Ada dinasti Sanjaya yang berpusat di selatan, ini Jawa Tengah, dan juga ada dinasti Sailendra yang berpusat juga di sebelah utara, Jawa Tengah juga, yang beragama Buddha. Sanjaya beragama Hindu. Raja terkenalnya mencapai puncak kejayaan dari Mataram kuno adalah Raja Diabalitung yang memerintah dari tahun 898 sampai 911 Masehi. Kehidupan ekonomi, karena terletak di pedalaman, masyarakat Mataram kuno bekerja di sektor agraris dengan didukung oleh peternakan, kerajinan, dan perdagangan. Perdagangan dilakukan di pasar menurut perhitungan hari pasaran Jawa, itu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, dan Wage. Ini ekonomi. Kehidupan sosialnya, Mataram kuno awal dipimpin oleh Raja Sana, lalu digantikan oleh ponakannya bernama Sanjaya, lalu diganti oleh Rakai Panangkaran. Sepeninggalnya Mataram kuno terpecah menjadi dua, tetapi tidak lama Rakai Pikatan dan keluarga Sanjaya melakukan perkawinan dengan Pramodarwardani dari keluarga Sailendra. Nyatu lagi. Kehidupan budaya dan agama. Dinasti Sanjaya umumnya beragama Hindu dengan peninggalannya Candi Borobudur, Prambanan, Dieng. Dinasti Sailendra beragama Buddha, peninggalannya Borobudur, Pawon, dan Mendut. Itu mengenai Mataram kuno. Tapi sekalian ya, sekalian, ini kerajaan tidak semua Bapak jelaskan, yang penting-penting aja. Ini kerajaan Medang Kemulan, baca sendiri aja. Empu Sendok yang pendirinya, ya. Kita lanjut, soalnya Kerajaan Kediri. Nah, pendiri Kerajaan Kediri Raja Sri Jawarsa. Ini raja terkenalnya namanya Jayabaya, terkenal dengan ramalan Jayabaya, terkenal, ya. Perhatikan itu. Kediri cukup banyak menghasilkan karya sastra seperti Bratayuda, Arjuna Wiwaha, Jangka Jayabaya, Samaradarana, Wirat Sancaya, karena para sastrawan sangat dihormati kedudukannya oleh Kerajaan Kediri ini. Kita lihat ya, berikutnya Singosari. Ini pendirinya adalah Ken Arok. Dia membentuk dinasti baru namanya Rajasa. Ketahui bahwa Ken Arok sangat terkenal. Ya. Perhatikan, kita lanjut alasannya. Kerajaan Bali. Ini juga Bang jelasin, kamu baca saya sendiri. Berikutnya Kerajaan Pajajaran. Ya, juga Bapak nggak jelasin untuk mempersingkat waktu. Kita lanjut teman-teman. Yang terakhir nih, kerajaan terkenal, Kerajaan Majapahit. Didirikan oleh Raden Wijaya setelah Singasari mengalami kehancuran. Majapahit mencapai puncak kejayaannya di masa kerajaan rajanya bernama Hayam Wuruk dengan patinya kenal Gajah Mada. Yang terkenal sumpahnya namanya Sumpah Palapa. Ya.
Coba kamu cari apa isi Bukalapak ya. Kehidupan ekonominya, Majapahit memiliki tanah yang subur yang menghasilkan padi, lada, dan hasil pangan yang lain, setelah menghasilkan kain, garam, dan lain hasil laut. Pada masa Hayam Wuruk, sebagian pajak dan upeti digunakan untuk pembuatan irigasi. Sekalian, kehidupan sosialnya cukup rumit karena memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Rakyat umumnya biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan. Kehidupan, budaya, dan agamanya, ini dalam Buddha adalah agama yang paling dominan dan dapat saling bertoleransi, bahkan menimbulkan sinkretisme, penyatuan. Majapahit juga menghasilkan banyak kesusastraan besar seperti Negara Kertagama, Sutasoma, dan Arjuna Wiwaha. Coba kamu cari siapa pengarangnya. Sekalian, ini materi kita lanjutkan lagi. Berikutnya, keberlanjutan tradisi Hindu-Buddha setelah keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi memudarnya tradisi Hindu-Buddha di Indonesia. Antara lain nih sebabnya. 1. Tidak dimilikinya model suksesi kepemimpinan yang dapat memunculkan pemimpinan yang hebat. Lemahnya pengelolaan kerajaan Hindu-Buddha baik dalam bidang ekonomi, politik maupun juga birokrasi. Juga masuknya pengaruh Islam yang kuat mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam. Lanjut. Ya, kemunduran kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia tidak serta-merta menghilangkan unsur budaya Hindu-Buddha. Antara Islam dan tradisi Hindu-Buddha terdapat atau terjadi akulturasi kebudayaan seperti yang terlihat pada upacara sekaten dan bentuk atap masjid yang berundak-undak. Hingga saat ini masih terdapat tradisi Hindu yang dianut oleh masyarakat di Bali, tradisi Buddha yang ada di Borobudur. Sekalian, sebelum kita akhiri materi kita pagi hari ini, tugas, ya, ada 5 tugas yang harus kamu jawab untuk pembelajaran pagi hari ini mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia bagian yang kedua. Sekalian, sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di PJ berikutnya. Nanti kita masuk ke masuknya Islam, juga dengan kerajaan-kerajaan Islam. Sampai sini saja PJ kita pagi hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.